Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada natap wajah, pada menatap bulan gitu, pada hening semuanya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, tahukah kalian nanti penduduk surga itu akan menatap wajah Allah seperti saat ini kalian menatap bulan. Tidak ada penghalang di antara mereka, kata Nabi. Ini artinya apa? Apapun objeknya dihubungkan dengan Allah dan akhirat. Dihubungkan dengan Allah dan akhirat itu tafakur. Melihat bulan, nanti gini nih kita ngelihat wajah Allah di dalam surga. Gak ada penghalang sama sekali. Bening gitu, teduh, terangnya tapi tidak menyilaukan. Oh gitu ya Rasulullah, semangat lagi mereka untuk beramal saleh. Tafakur. Nanti tafakur Nabi yang lain misalnya. Nabi lagi jalan, terus ngelihat seonggok bangkai onta. Jadi ada bangkai onta yang sudah dipenuhi belatung. Dan onta itu namanya onta saibah. Saibah itu artinya onta yang menurut keyakinan orang Arab jahiliyah, onta yang membawa sial, kutukan. Ciri-cirinya telinganya dipotong. Jadi ada hamin, saibatin, banyak istilah-istilah onta pembawa sial di zaman jahiliyah. Nah, onta ini kalau udah dipotong telinganya, nggak ada yang mau makan dagingnya, tidak ada yang mau minum susunya, dan tidak ada yang mau menungganginya. Kenapa? Dianggap onta pembawa sial. Hidupnya aja nggak ada yang mau, apalagi matinya. Jadi Nabi lagi jalan ngelihat satu bangkai saibah, onta yang dipotong telinganya dan dipenuhi belatung, bau bangkai luar biasa. Terus Nabi bilang kepada para sahabat, "Hei, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini?" kata Rasulullah. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, dikasih gratis juga kami nggak mau. Jangankan udah mati, hidup juga nggak ada yang mau ya Rasulullah, onta saibah." Kata Nabi, "Sesungguhnya dunia di mata Allah nilainya lebih rendah daripada bangkai ini di mata kalian." Ini namanya tafakur. Ngelihat apa aja dihubungkan dengan Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus aja kayak gitu. Itu orang beriman, nggak pernah lupa sama Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dengan cara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru dia bilang Rabbana, Rabbana, Rabbana. Sehingga jadi kebayang bagi para sahabat, oh gitu ya. Berarti Allah tuh kalau nggak ngasih dunia kepada hambanya yang beriman, nggak zalim. Soalnya bagi Allah dunia tuh nggak ada harganya. Seandainya kata Nabi, dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan ngasih dunia itu sedikit pun kepada orang kafir. Jadi kita salah paham tentang Allah gara-gara menghargai dunia. Sehingga ada orang bilang, oh, apa maunya Allah sama saya? Allah kok tega banget sih? Allah kok gak adil sih sama saya? Karena kita mengukur rahmat Allah dengan dunia. Sedangkan Allah pengen merahmati kita dengan akhirat, bukan dengan dunia. Kita gak ngerti, salah paham, misunderstanding, miskomunikasi sama Allah. Seandainya dunia ini nilainya ada, walaupun cuma seberat sebelah sayap nyamuk. Berapa gram kira-kira sebelah sayap nyamuk? Gak ada gramnya. Kalau kita pakai timbangan yang digital tuh, terus di atasnya kita taruh nyamuk, bukan sayapnya, nyamuk nih. 3 ekor, jangan 1 ekor. Keluar nggak angkanya? Nggak keluar, 1 juga nggak keluar. Naruh mungkin nyamuk misalnya 10 ekor, masih belum keluar angkanya. Butuh ratusan ekor nyamuk baru keluar angka 1. Itu nyamuk loh. Gimana sebelah sayap nyamuk? Lebih nggak keluar lagi angkanya. Saking tidak ada nilainya dunia di mata Allah. Seandainya ada segitu aja nilainya, maka Allah nggak mau ngasih dunia ini kepada orang kafir. Karena Allah nggak mau merahmati orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir dikasih dunia dan seisinya, itu bukan karena Allah lebih sayang mereka daripada orang mukmin. Tetapi bukan berarti Allah juga nggak ngasih dunia untuk orang beriman. Bagi Allah, dunia itu bukan ciri dari kasih sayang Allah. Dunia ini bisa jadi amanah, bisa juga jadi fitnah. Sedangkan rahmat bukan dunia, akhirat. Kecuali Allah kasih dunia yang menjadi kebaikan untuk akhirat. Kaya tapi dermawan, itu baru rahmat namanya. Kalau kaya doang bukan rahmat.
Makanya yang kita disuruh cemburu itu bukan ke orang kaya, tetapi orang kaya yang dermawan. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh cemburu kecuali kepada dua orang. Salah satunya orang yang kaya dan menghabiskan kekayaannya fi sabilillah, menghabiskan kalimat kata kuncinya. Kekayaannya fi sabilillah. Jadi yang kita cemburu itu bukan kekayaan, tetapi habisnya kekayaan itu di jalan Allah. Jadi dunia itu baru jadi rahmat kalau dunia itu membawa orang kepada akhirat, baru jadi rahmat. Kalau semata-mata dunia saja, itu bukan rahmat di mata Allah. Jadi jangan salah paham. Kok saya setelah hijrah malah susah hidup saya? Jangan salah paham. Kalau setelah kita hijrah, setelah kita bertaubat, setelah kita memperbaiki diri, dunia kita malah jadi susah. Bukan berarti Allah mencabut rahmatnya, tetapi Allah ingin mungkin melindungi kita dari fitnah-fitnah dunia. Karena Allah sayang sama kita, nggak dikasih dunia. Kalau dikasih hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, yang nggak membuat kita sampai lupa diri. Karena banyak orang makin dikasih dunia makin sombong, makin dikasih dunia makin jauh dari Allah, makin dikasih dunia makin jarang sholatnya. Dan kita ngerasain sendiri kalau lagi banyak masalah, sholat khusyuk, nangis-nangisnya, tahajud panjang, jam 1 malam udah bangun tahajud sampai subuh. Begitu dikasih solusi, subuh juga kadang kelewat. Makanya Allah nggak mau kita celaka gara-gara dunia, kasih aja masalah terus. Jadi kalau kita pengen Allah nggak ngasih masalah, istiqomah, dikasih dunia tetap beribadah, nggak dikasih dunia juga beribadah, sehingga Allah nggak khawatir kasih dunia untuk kita. Ini hambaku siap nggak ya dikasih harta? Ini hambaku siap nggak ya dikasih pasangan? Jangan-jangan ntar dia kalau udah dikasih pasangan lupa sama gua. Akhirnya udah deh jomblo aja loh, biar semakin dekat sama Allah gitu, bisa kayak gitu. Intinya Nabi itu mengaitkan bangkai onta dengan Allah. Jalan lagi tuh, jalan lagi, lewatin sebuah bukit, namanya Bukit Jamdan di daerah Madinah, antara Madinah dengan Madain Soleh, agak-agak jauh dari kota Madinah. Namanya Bukit Jamdan. Jamdan ini salah satu bukit yang paling angker bagi orang Arab. Jadi kalau udah lewat lereng atau lembah Jamdan, semua orang ketakutan, dianggap ada jin penunggunya. Dan di situ banyak orang yang celaka. Sehingga ketika kaum muslimin lewat lereng atau lembah Jamdan, banyak desas-desus di antara kaum muslimin, ini Jamdan loh, ini Jamdan loh. Mulai ada cerita horor. Lalu Nabi mengatakan, hadza Jamdan. Ini adalah bukit atau gunung Jamdan, dan dia adalah sabaqal mufarridun. Lalu para sahabat mengatakan, apa arti mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun itu adalah orang yang banyak bertasbih kepada Allah, sedangkan gunung ini lebih banyak lagi daripada orang-orang ahli bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada orang ahli ibadah tasbih terus ribuan kali tasbih, gunung Jamdan ini lebih banyak lagi bertasbih kepada Allah. Artinya Nabi itu mengaitkan semesta itu dengan Allah. Ini hamba Allah. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau kita jalan kemana-mana itu kita melihat, oh ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hamba Allah. Sehingga kita tidak hidup di dunia yang jauh dari penciptanya. Melihat apapun, ini hamba Allah. Jangan kayak orang yang tidak beriman mengatakan alam. Oh ini fenomena alam. Alam lagi, jarang yang Allah. Saya kan paling sering tuh nonton kalau di TV Nat Geo ya, National Geographic. Senang banget nonton Nat Geo, terutama yang Nat Geo Wild, tentang alam liar gitu. Dan selalu bahasanya alam telah menyediakan segalanya untuk kita. Yang nyediain alam. Itu bahasa orang evolusi. Tapi kita Allah lagi. Sebagaimana mereka tidak pernah enggan untuk mengatakan evolusi alam, kita juga nggak akan enggan untuk mengatakan Allah. Sehingga saya kalau lagi nonton Nat Geo itu, Masya Allah, Subhanallah, sering terkagum-kagum sendiri ngelihat kebesaran Allah di alam semesta. Walaupun referensinya mereka, tetapi tafakur kita untuk mengingat Allah SWT. Kayak misalnya hiu, ocean misalnya, atau killer fish, salah satunya hiu, selain paus pembunuh, killer whale ya, whale killer atau killer whale, pokoknya paus pembunuh aja. Ini ada hiu nih ceritanya. Ternyata teman-teman, hiu itu adalah vacuum cleaner Allah di dalam lautan.
dia itu hanya makan ikan atau makhluk laut yang terluka atau akan jadi bangkai dan akan jadi polusi di dalam laut. Sehingga dia akan punya dua sensor. Satu sensor ciuman darah, satu lagi dia pakai sonar untuk melihat gerak. Jadi kalau ada ikan yang geraknya, berenangnya udah nggak teratur karena terluka dan bentar lagi mau mati, udah mulai lemah nih, maka akan terbaca oleh sonar sensornya hiu dari jarak sekian puluh kilometer. Dan sensor inilah, sonar inilah yang dipelajari kemudian menjadi inspirasi pembuatan sensor dalam kapal selam untuk melihat lawan atau jarak musuh. Dia bisa lebih dari 10 km ngeliat, oh ada ikan yang sekarat tuh, didatangin sama dia dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, dalam hitungan menit datang makan tuh ikan. Karena kalau nggak dimakan oleh hiu, ikan itu akan jadi polusi di dalam laut. Makanya kalau kita berenang di laut jangan panik. Begitu panik, oh, wah hiu, ada yang makanan saya tuh. Berenangnya kacau gitu ya, nggak teratur. Sehingga kalau kita lihat orang-orang barat, kenapa yang diving sering di sebelah hiu tapi kok nggak diserang? Karena gerakan mereka itu udah teratur, udah punya ilmu berenang atau ngedive. Coba bayangin diving pas lewat hiu langsung panik sendiri. Hiu yang tadi nggak tahu jadi tahu tuh. Hiu walaupun di sebelah kita kalau geraknya teratur, menurut teori di Navigation nih, walaupun di sebelahnya kalau geraknya teratur nggak akan kebaca oleh sonarnya, sehingga dianggap bukan makanan, tetapi dianggap teman. Bro, gitu. Kalau teratur, tapi kalau bukan teratur, bukan bro tuh, langsung wah ini makanan saya, walaupun jaraknya puluhan kilo, masya Allah langsung. Ini namanya tafakur. Sama kayak gajah. Pernah dengar suara gajah? Kalau gajah bersuara yang bisa kita dengar, berarti dia lagi guyon. Kalau dia manggil temannya, kita nggak bisa dengar. Dia menggunakan suara frekuensi rendah yang tidak mampu didengar oleh manusia. Kita tuh bisa mendengar suara dengan frekuensi tertentu yang udah tinggi. Itu aja kadang-kadang masih aja. Gajah teh memanggil temennya dalam jarak sampai 12 km itu dengan frekuensi rendah yang kita aja nggak dengar di sebelahnya. Kita di sebelah gajah nih, kita nggak tahu ternyata dia lagi manggil temennya 12 kilo. Kita yang di sebelah dia nggak dengar. Beda indra. Gimana kita tahu gajah lagi manggil temennya? Telinganya dibuat tegak gini, kemudian di bawah pipinya itu kembang kempis. Itu berarti dia sedang mengeluarkan suara frekuensi rendah yang didengar oleh temannya 12 kilo lebih, dan dia mengatakan, teman-teman, ini ada makanan nih. Ini ada kebun tebu. Akhirnya temannya yang dari jarak 12 kilo langsung datang. Kalau dalam teknologi kita disebut dengan share location. Jadi dia nge-share log ke temennya tuh pakai frekuensi rendah. Langsung, oh iya ntar sinyalnya putus-putus nih kata temannya tuh. Ngejar langsung ke spot itu dan nggak meleset sama sekali. Allah maha besar, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Makanya tafakur. Nabi itu suka sekali mentafakuri sesuatu dan dikaitkan dengan Allah atau minimal dengan akhirat. Naik gunung Uhud, kata Nabi, Uhud adalah gunung yang kami mencintainya, dia mencintai kami. Uhud itu salah satu gunung-gunung surga, dan seterusnya. Pokoknya tafakur aja. Makanya coba kalau teman-teman jalan, namanya bukan tadabbur alam ya. Kalau tadabbur mah Al-Quran. Kalau teks itu ditadaburi, kalau alam itu ditafakuri. Namanya bukan tadabbur alam tapi tafakur alam. Coba tafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya satu melembutkan hati, kedua menambah iman, ketiga memunculkan kepekaan dan pemahaman yang dalam diri kita. Inilah salah satu hobi para anbiya, terutama Rasulullah SAW, beribadah dalam diam, yaitu dengan cara merasa sesuatu yang baik atau yang buruk karena Allah, dan yang kedua dengan cara memikirkan dan mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, bukan hanya jadi wawasan. Sering-sering deh malam-malam kalau mau tahajud keluar rumah dulu, lihat wah langit, terus baca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, baru salat. Insyaallah akan lebih berkesan. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin yakin sama Allah, semakin believe, semakin keep the faith, karena sering tafakur melihat bukti-bukti kebesaran Allah dan lebih berserah diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.